Bab 2749. Bekerja sama menangkap binatang. Tapi setelah berpikir sejenak, Erikin juga tersenyum. Yang melempar pil racun itu kamu bukan? Orang yang begitu peduli dengan orang yang berbicara di keramaian lembah pedang, dan tahu posisinya, hanya orang yang waktu itu berada di sebelah kirinya dan melakukan sesuatu hal juga. Teman seiman, jangan bercanda. Pil racun adalah pil mujarab milik Partai Langkah Langit. Jika orang luar menirunya dan melemparkannya keluar, pasti akan dibunuh dengan sebisanya. Ujar Tracer Taois dengan terbatuk ringan. Menghasut punggungan awan ungu dua sekte saling membunuh, dosa ini, aku juga tidak bisa menanggungnya. Ujar Erikin. Selesai bicara, keduanya saling bertatapan, seolah saling mengerti, tetapi tak satu pun dari mereka yang mau mengaku. Namun semuanya jelas tidak ada dalam kata-kata. Keduanya tahu, pihak lawan adalah orang yang bekerja sama dengannya di luar lembah pedang. Setelah mereka saling mengungkapkan identitas mereka satu sama lain, saat ini hubungan antara Erikin dan Tracer Taois juga menjadi lebih harmonis. Keduanya memiliki tujuan masuk ke dalam kolam pedang untuk membuat keributan besar, dan mereka juga memilih metode bertindak yang sangat cerdik, setidaknya tujuan mereka sama. Teman seiman, aku menemukan binatang roh emas, dan jumlahnya tidak sedikit. Setelah beberapa saat, Tracer Taois berkata dengan penuh semangat. Erikin juga menatap ke arah permata. Lihatlah, teman seiman, ada lebih dari 10 binatang roh emas di depan kita, meskipun mereka tampaknya tidak cukup kuat, tetapi jumlahnya cukup banyak. Tracer Taois menunjuk situasi di dalam permata dan menjelaskan kepada Erikin. Erikin juga memperhatikan bahwa pada saat ini di depan permata, reiki emas itu terbagi menjadi lebih dari 10, dan mereka terus bergerak. Oke, aku akan membuat pola dewa di posisi ini. Erikin menilai arah pergerakan para binatang roh emas ini, dan menunjuk posisi di depan. Tracer Taois juga tidak keberatan. Setelah keduanya terbang hingga ke posisi tertentu di kolam pedang, Erikin langsung mulai melayang di kehampaan, dan menggambar pola dewa. Pola dewa ditempatkan di sini, tujuannya adalah untuk memancing binatang roh emas mendekat, jadi tidak perlu bekerja sama membuat pola dewa tersembunyi, sehingga penggambarannya bisa lebih cepat. Setelah pola dewa selesai dibuat, Erikin dan Tracer Taois juga mundur secara diam-diam. Teman seiman, aura kita di tanah roh emas ini terlalu jelas, tidak bisa mengamati terlalu dekat dengan mata telanjang, tetapi aku ada benda yang dapat digunakan untuk melakukan pengamatan. Setelah terbang beberapa ratus meter, Tracer Taois juga mengeluarkan benda seperti bola mata. Setelah dilempar, benda itu terbang dengan sendirinya menuju ke tempat pola dewa berada. Lalu, Tracer Taois mengeluarkan sebuah cermin perunggu. Erikin melihatnya, cahaya mengalir di cermin perunggu itu. Kemudian muncul sebuah gambar. Sangat jelas itu adalah pemandangan yang terekam oleh benda yang seperti bola mata itu. Saat mereka berdua sedang mengamatinya, di luar area itu, reiki emas di sekitarnya mulai bergerak. Kemudian sekelompok bayangan terus berenang keluar menuju ke arah pola dewa Erikin. Namun dilihat dari bentuk bayangan tersebut, tubuhnya rata, panjangnya sekitar setengah meter lebih, memiliki ekor dan sirip, tidak terlihat seperti binatang roh yang ganas, itu terlihat seperti ikan. Sepertinya itu adalah reiki emas yang memadat dan menjadi binatang roh berbentuk ikan. Ujar Tracer Taois. Teman seiman, tempat ini berbeda dengan reiki emas yang sedang kacau. Reiki emas murni terkondensasi di sini, mungkin tidak terlalu agresif. Sekarang tampaknya ini adalah tempat sekelompok ikan yang dikumpulkan oleh binatang roh emas. Karena tidak agresif, mengapa kamu begitu gugup? Ujar Erikin. Karena ketika binatang roh emas tipe tempur menghadapi ancaman, mereka akan melawan kultivator sebisa mereka.
Meskipun proses ini bahaya, namun lawan tidak akan melarikan diri, setelah dibunuh akan dapat memperoleh mutiara Reiki emas. Tapi para ikan roh emas ini lemah, saat menghadapi bahaya, mereka akan bergerak dengan fleksibel, dan malah menjadi tidak mudah ditangkap. Ujar Tracer Taois dengan mendesah. Erikin melihat ke cermin perunggu lagi. Pada saat ini ikan-ikan yang berbentuk dari Reiki emas ini sedang berputar-putar di Reiki emas pola dewa, tampaknya mereka sedang menyerap Reiki emas yang kuat. Teman seiman, kita berdua sudah akan segera bertindak, haruskah kita mendiskusikan bagaimana cara membagi binatang roh emas ini setelah ditangkap? Ujar Tracer Taois. Bagaimana menurutmu? Erikin bertanya. Bagaimana kalau aku 70% kamu 30%? Ujar Tracer Taois sambil tersenyum. Teman seiman, permataku ini adalah harta yang sangat langka, bisa melacak semua binatang roh emas yang ada di kolam pedang yang luas ini. Selama ada aku, para binatang roh emas ini tidak akan bisa lepas dari genggaman tanganku. Ditambah dengan benda yang berbentuk bola mata ini, bisa menjelajahi segalanya. Aku mengeluarkan lebih banyak usaha, jadi seharusnya mengambil 70% tidak masalah bukan? Pembagian 30% dan 70% ini harusnya tidak masalah. Tetapi aku mengambil 70% akan lebih cocok. Lalu, Erikin menggelengkan kepalanya dan menolak. Permatamu itu memang dapat menemukan binatang roh emas, namun aku juga memiliki metode untuk melakukan ini. Tapi jika tidak ada pola dewaku, para binatang roh emas ini tidak akan begitu mudah untuk dikumpulkan, sehingga kita bisa menangkapnya dengan mudah. Tapi aku masih punya permata dan cermin perunggu. Tracer Taois mengerutkan kening, dan berkata dengan bersikeras. Aku tidak butuh benda ini, aku juga bisa mengetahui pergerakan di luar pola dewa. Kamu jangan lupa, sebelumnya bagaimana aku mengikutimu. Ujar Erikin. Hal ini berkaitan dengan bagaimana nanti mereka membagi keuntungan. Jika sekarang mengalah, itu sama saja menentukan keuntungan yang akan didapat nanti, jadi tidak ada yang mau mengalah. Melihat masalah ini menghadapi jalan buntu, dan mereka berdua juga tidak puas jika masing-masing mendapatkan 50%, mata Tracer Taois bergerak. Teman seiman, karena kamu dan aku tidak ada yang mau mengalah, bagaimana jika kita bertaruh? Bertaruh apa? Ujar Erikin. Kamu dan aku tidak perlu memutuskan rencana pembagian dulu. Sekarang kita tangkap ikan roh emas yang sulit ditangkap ini, pada saat itu, kita akan memutuskan rasio pembagian selanjutnya berdasarkan jumlah yang kita tangkap. Bagaimana menurutmu? Bertanding menangkap berapa banyak binatang roh yang ditangkap? Mata Erikin bergerak. Karena kedua belah pihak telah berkontribusi dan sama-sama bertanggung jawab untuk berburu binatang roh emas, maka menentukan pembagian dengan jumlah binatang yang ditangkap, itu memang cukup adil. Namun, Erikin melirik Tracer Taois lagi. Tracer Taois ini sangat licik, karena dia berani mengusulkan taruhan ini, maka dia seharusnya memiliki cara andalan yang tidak dia katakan untuk menangkap ikan-ikan roh emas ini. Sepertinya nanti kecepatan orang ini menangkap ikan tidak akan lambat. Tapi dirinya juga tidak perlu takut akan hal itu. Terlebih lagi, masalah ini sekarang menghadapi jalan buntu, dan tidak ada cara yang lebih adil daripada ini. Oke, kali ini kita akan bertaruh untuk memutuskan pembagian binatang roh emas selanjutnya. Ujar Erikin. Setuju. Tapi, teman seiman, nanti kamu jangan ingkar janji. Ujar Tracer Taois. Jangan khawatir, kamu dan aku sebaiknya jangan ingkar janji. Melihat Erikin sudah setuju, Tracer Taois menunjukkan senyuman licik. Kedua belah pihak membuat perjanjian taruhan, dan keduanya mulai bersiap. Binatang roh emas adalah kumpulan Reiki emas, jadi di kolam pedang ini, daya tariknya akan jauh lebih kuat daripada kultivator biasa.
Eric Kin dan Tracer Taois mulai fokus. Mereka menahan reiki mereka hingga ekstrim, dan perlahan mendekati sekelompok ikan roh emas itu. 300 meter, 100 meter. Ketika jaraknya 50 meter, ikan-ikan roh emas ini merasakan keberadaan mereka berdua. Begitu mereka bergerak, sekelompok ikan roh emas langsung menyebar dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Kalian ini adalah kumpulan reiki emas. Ketika reiki emas dari kolam pedang ini berubah, kalian itu akan menjadi reiki emas lagi, jadi lebih baik tetap di situ dan berikan kontribusi untukku. Melihat dirinya sudah ketahuan, Tracer Taois tertawa, langsung mengeluarkan reikinya, dan bergegas menuju sekumpulan ikan-ikan itu. Bersambung.